saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Dan pemirsa, kita akan membahas berkaitan dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kepala daerah agar menjadi pelayan rakyat. Kita akan membahas hal ini dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan juga ada pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat dan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Mas Dedek Prayudi. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Mas. Selamat malam, Mas Said. Baik, saya mau ke Mas Dedek terlebih dahulu. Mas Dedek, Siap. Ya, kemarin kalau kita simak begitu ya dari instruksi Presiden Prabowo dalam pelantikan, pokoknya kepala daerah ini harus benar-benar taat dan juga melayani kepentingan rakyat. Menurut Anda, apa yang kita bisa terjemahkan dari instruksi Presiden Prabowo ini, dan seperti apa kira-kira seharusnya kepala daerah menerjemahkan instruksi ini untuk diterjemahkan menjadi kebijakan seperti itu? Ya, saya pikir ini sebenarnya sesuatu yang sangat mendasar sekali ya di dalam esensi berdemokrasi. Kita memiliki wakil rakyat, kita memiliki eksekutif, lalu juga kita memiliki yudikatif, kurang lebih seperti itu ya. Nah, eksekutif ini dalam konteks demokrasi di Indonesia langsung dipilih oleh rakyat, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimana dalam konteks pembicaraan kita sekarang ini kita berbicara terkait dengan kepala daerah, di mana eksekutif ini memang tugasnya adalah untuk semata-mata bekerja ya demi kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyatlah yang paling tinggi. Bekerja sama dengan legislatif juga, dalam hal ini legislatiflah yang membuat raperda, dalam hal ini legislatiflah yang melakukan budgeting juga mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Tapi kemudian kekuasaan yang paling besar itu berada di ranah eksekutif. Dan ketika seseorang sudah diberikan mandat, ketika seseorang sudah diberikan kepercayaan, ketika seseorang sudah dipilih, apalagi sudah dilantik, maka tidak ada lagi kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan rakyat di daerahnya masing-masing di tempat si kepala daerah tersebut dipilih. Demikian, Mas. Baik, saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, bagaimana Anda sendiri menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo ini? Apakah ini hanya sekedar bagian dari komunikasi politik saja, atau memang benar-benar ada semacam keinginan untuk merubah birokrasi yang lebih pro terhadap rakyat, Mas Adi? Ya, saya kira itu adalah satu statement yang sebenarnya sangat retoris dan formalis sebenarnya, karena siapapun yang menjadi presiden dan orang penting di negara kita ini, pasti pidato-pidato politiknya itu adalah berpesan supaya para pejabat publik, khususnya kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, adalah mereka yang terkonfirmasi untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira semua presiden akan ngomong begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana bekerja untuk rakyat itu yang saya kira memang harus mulai dihitung, terutama setelah ada retreat, karena ada kesan bahwa retreat itu adalah untuk membenahi kapasitas kepemimpinan, tentang memperbaiki kualitas SDM dan seterusnya. Artinya setelah menjadi santri gitu ya di Magelang, tentu kepala-kepala daerah ini harus mampu menunjukkan betapa memang rakyat yang selama ini selalu diperjualbelikan dalam konteks narasi politik memang harus menjadi prioritas. Jadi persoalan-persoalan daerah seperti infrastruktur, seperti kemiskinan, akses terhadap pendidikan, terkait juga dengan kesehatan, nggak ada lagi cerita untuk tidak bisa diselesaikan. Karena bagi saya ini adalah era yang saya kira bukan hanya bicara hal-hal yang sifatnya narasi besar, sifatnya bombastis, narasi-narasi yang kelihatan berpihak kepada rakyat, kan itu terkesan percuma kalau pada level implementasinya kepala-kepala daerah ini tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Karena kita tahu, Mas, seringkali kepala-kepala daerah itu kerjanya cuma 5 tahun sekali. Setelah dilantik, setelah itu mereka tidak berbuat apa-apa, sekalipun banyak protes, tidak ada pembangunan, tapi kemudian mereka itu jelang pilkada, mereka kemudian terlihat tampil seperti Sinterklas, menunjukkan dirinya sebagai orang yang paling berpihak untuk bangsa dan negara. Tentu dengan kepala daerah yang baru ada harapan besar. Mereka ini mampu mengubah secara signifikan persoalan-persoalan daerah. Kan kita tahu, membangun Indonesia itu kan ujung tombaknya ada di daerah. Di daerah itu di level kabupaten dan kota, terutama di daerah-daerah pedesaan. Kalau bicara tentang daerah, ya tentu
denyut nadi kehidupan masyarakat yang paling utama adalah seperti pertanian, kemudian perkebunan, termasuk juga soal nelayan, itu adalah yang mesti diprioritaskan dalam konteks bagaimana bisa bekerja untuk rakyat dan bangsa. Jadi kalau saya sih begitu, yang paling utama adalah bagaimana wujud nyata dari keberpihakan kepada rakyat itu. Jangan sampai bikin kebijakan yang kemudian justru membuat masyarakat susah, SPP naik. Kan di Kota Medan beberapa waktu yang lalu gara-gara nunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil itu anak-anak SD kan. Ini yang menurut saya jangan lagi ke depan, ketika misalnya ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, maka pembangunan daerah yang selama ini memang tidak pernah konstruktif, ya bagi saya sudah saatnya kita itu sudah melampaui itu semua. Daerah maju, daerah berkembang, dan tentu saja kepala daerahnya itu hanya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri, partai, dan kelompok politiknya. Saya kira di situ poin saya, Mas. Baik, jadi menurut Anda ini hanya semacam pernyataan retoris saja begitu ya. Yang penting itu adalah bagaimana kemudian implementasinya. Nah, saya ingin ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, kalau Anda melihat sendiri instruksi menjadi pelayan rakyat ini, bagaimana kemudian ini para kepala daerah bisa mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang konkret? Menurut Anda seperti apa? Pelayan rakyat artinya, saya setuju dengan Mas Uki tadi, mengedepankan rakyat sebagai sesuatu yang tertinggi. Ya, bukan presiden, ya, bukan DPRD, tetapi rakyat begitu. Dan menjadi pelayan rakyat artinya kalau jika rakyat menginginkan A, tetapi kemudian presiden menginginkan B, ya harusnya kepala daerah itu mengikuti keinginan rakyat begitu. Tetapi kadang-kadang kita harus juga melihat dinamika politik yang terjadi ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sesuatu yang sebenarnya ada dua versus ini. Otonomi daerah versus dengan sentralisasi. Ya, karena apa yang dilakukan pada saat kemarin ya, pelantikan secara besar-besaran, 961 orang hadir, mulai dari gubernur, wali kota, bupati ya, semua hadir dikumpulkan di satu tempat. Itu menunjukkan secara simbol adalah ini simbol sentralisasi. Bahwa di dalam perintah dari pusat ini harus sejalan, dan bagaimana pemerintah daerah ini harus sinkron dengan apa yang sudah digariskan oleh nasional gitu, secara nasional. Dan tentunya ini conflicting dengan otonomi daerah, bahwa di dalam otonomi daerah itu kita ingat betul bahwa masing-masing daerah di Indonesia ini diakui sebagai unik, sehingga apa yang menjadi satu program nasional belum tentu tepat diberlakukan di satu negara, di tempat lain begitu, karena begitu banyaknya variabel keanekaragaman yang terjadi, jadi belum tentu sinkron, sehingga aspirasi di daerah dengan DPRD-nya ya, katakanlah musrembang daerah, itulah yang menjadi satu ukuran yang harus dilakukan oleh kepala daerah di samping janji-janji politiknya masing-masing ya. Di sini sebetulnya agak sedikit menarik ya untuk kita cermati dalam konteks otonomi daerah versus sentralisasi. Sebenarnya kita masih secara hukum ya, otonomi daerah lah yang sistem yang ada bagaimana mengelola pemerintah di daerah kita. Tetapi cenderung ya menurut saya ini mulai menuju ke arah sentralisasi, termasuk agenda retreat itu. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari otonomi daerah, harusnya retreat itu sebetulnya hanya sebatas volunteer ya, yang sifatnya bisa hadir bisa tidak begitu. Dan secara urgensi menurut saya ini dipertanyakan di tengah kita sedang bicarakan efisiensi. Begitu Mas Said. Baik, menurut Bang Ahmad bahwa pernyataan ataupun instruksi ini adalah menempatkan rakyat di daerah tertinggi begitu ya. Artinya bagaimanapun kondisi di daerah, rakyatlah yang menjadi penting dalam hal ini. Bertolak belakang dengan simbol yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo hari ini, bahwa ada pelantikan secara sentral begitu ya, kemudian ada retret. Saya ingin meminta tanggapan Anda, Mas Udi. Jadi kalau kita sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang ya nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Hal-hal yang terkait dengan pelatihan, peningkatan kapasiti pemerintah daerah itu sudah menjadi instruksi undang-undang. Dan umumnya setiap berapa tahun sekali gitu ya, apalagi ketika baru dilantik,
setiap kepala daerah itu dia menjalani 2 kali pelatihan atau capacity building. Yang pertama itu dari Kemendagri ya, dan yang kedua itu dari Lemhanas. Yang dari Kemendagri itu biasanya 2 minggu, yang dari Lemhanas itu biasanya 1 bulan. Dan ini biayanya bisa ratusan miliar gitu. Nah, sekarang karena kita sedang menganut prinsip efisiensi, justru sekarang kita squeeze ya, yang tadinya 44 hari kurang lebih itu menjadi cuman 8 hari, dan pembiayaannya juga cuman 13 miliar. Jadi bayangkan dengan adanya retret ini ya, APBN itu menghemat ratusan miliar rupiah uang rakyat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk menjawab kaitannya dengan dimulainya budaya sentralisasi. Jadi saya pikir itu sesuatu yang dapat dikatakan kesimpulannya terlalu terburu-buru lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena apa? Karena di dalam retret ini pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri itu justru lebih banyak mendengar ya. Jadi memang betul ada upaya untuk mengharmonisasi kebijakan, tapi tidak dengan cara top down, atau pemerintah pusatlah yang kemudian memberikan komando-komando untuk pemerintah daerah. Berbeda dengan retret yang kita laksanakan kepada para menteri gitu. Nah, di retret yang sekarang ini akan lebih banyak sekali ya pemerintah pusatlah yang kemudian mendengarkan aspirasi-aspirasi dari pemerintah daerah. Untuk kemudian ini menjadi bagian dari upaya kami mensinkronisasi, mengharmonisasi ya, atau menyamakan chemistry atau frekuensi lah pembangunan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jangan sampai nanti di satu hal pemerintah daerahnya ke kiri, pemerintah pusatnya ke kanan. Atau terkait dengan beberapa isu penting ya, terkait misalnya isu pemenuhan gizi, isu renovasi sekolah, isu kesehatan dan lain-lain. Ini komitmen pemerintah daerah ini kadang-kadang misalnya, kalau misalnya kita tidak samakan, nah ini komitmennya bisa saja berbeda-beda. Jadi setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing, dan setiap kebijakan pemerintah pusat tentu saja ingin mengakomodir yang namanya regional disparity atau perbedaan karakteristik dari masing-masing daerah. Dan inilah dia momentum yang sedang diupayakan oleh pemerintah pusat. Jadi kita dulu kan sering mendengar tuh ya, kalau misalnya oh ya sekarang pemerintah daerah kayak raja-raja kecil, mereka udah nggak begini, mereka kebijakannya sendiri-sendiri dan lain-lain. Nah ini mereka tetap ya dengan karakteristik mereka masing-masing, tapi kemudian ini karakteristik mereka ini kita bikin klub, kita bikin sinkron gitu ya dengan tujuan pembangunan pemerintah pusat. Jadi inilah dia harmoni. Yang namanya harmoni ini nggak gitar semua, ada gitarnya, ada drumnya, ada bassnya, ada vokalisnya gitu ya. Tapi kan semuanya ketika nyalanya bareng, ketika semuanya sinkron, ini kan jadinya enak didengar. Kurang lebih demikian, Mas. Baik. Jadi ini juga ternyata salah satu bagian dari efisiensi begitu ya, menyatukan bukan semata-mata bertentangan dengan prinsip otonomi daerah begitu Bang Ahmad. Saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, tadi menarik Anda mengatakan bahwa kepala daerah jangan sampai ini menjadi agenda 5 tahunan begitu ya. Bagaimana kemudian memastikan agar instruksi menjadi pelayan rakyat ini tidak hanya menjadi agenda 5 tahunan, terutama bagi kepala daerah yang periode pertama begitu ya, memanfaatkan 5 tahun pertama hanya untuk kebutuhan elektoral di periode kedua. Bagaimana memastikan agar betul-betul dilakukan untuk kepentingan melayani publik, Bang Adi Pray? Ya pertama tentu dari segi kepala daerah, mereka harus ingat waktu melakukan kampanye politik selama kurang lebih 3 bulan masa kampanye pilkada, mereka kan jualan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan, akses terhadap dunia pekerjaan, kesehatan bisa ditingkatkan, dan seterusnya. Jadi kepala daerah harus ingat itu. Artinya apa? Selama ini kan kita tahu dari sekian begitu banyak janji-janji politik dari kepala daerah, paling mungkin hebat bisa dilakukan itu hanya separuhnya. Selebihnya itu adalah mereka hanya sebatas janji-janji kosong, tidak pernah diwujudkan dan tidak pernah dituntaskan. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif, Mas, kita kan dari dulu sering dengar, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk juga calon-calon anggota dewan. Kalau bicara pasti atas nama rakyat kok. Nggak pernah mereka itu misalnya mau dituding bekerja untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tapi kan kita bisa men-tracking bagaimana track record kepala-kepala daerah. Sejak dulu dari rezim pemilihan kepala daerah secara langsung hingga saat ini, kan kita bisa berhitung dengan jari. Sebenarnya siapa kepala daerah yang kemudian dinilai punya kinerja dan memiliki transformasi politik yang cukup inspiratif. Coba kita bisa cek satu persatu. Dulu yang sering disebut ada Ahok, ada Ridwan Kamil,
ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Di luar itu kan nggak kedengeran suara-suara lain, dari Risma, siapa lagi? Ada, ya maksud saya ada ratusan kepala daerah, tapi yang dinilai bekerja dan memiliki success story terkait dengan membangun daerahnya kan bisa dihitung dengan jari. Ya. Itu artinya apa? Saya khawatir bahwa retorika bicara tentang mensejahterakan rakyat itu hanya sebatas mengulang janji-janji politik calon-calon kepala daerah sebelumnya yang memang sebenarnya tidak pernah tuntas. Bagi saya, pembuktian itu adalah ukuran bagaimana dia bekerja untuk rakyat. Kalau hanya bangun narasi, hanya bangun diskursus terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat, rakyat adalah tuan di atas segala-galanya. Ya saya kira memang ini mirip-mirip kita kuliah S1 lah, kira-kira begitu. Orang itu yang kan sekarang lagi ramai Mas, laki-laki itu kan nggak ngomong, laki-laki itu tak banyak bicara, laki-laki itu adalah pembuktiannya. Laki-laki tidak berbicara ya. Baik, itu yang kita harapkan juga Mas Aldi Pray, bahwa dengan adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi semacam penegasan begitu bagi kepala daerah agar betul-betul birokrasi ke depan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depan ini harus pro terhadap rakyat begitu ya. Sayang sekali waktu kita terbatas Bapak-bapak, kita masih banyak hal yang bisa dibahas sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Pray, dan juga Mas Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik, serta Dedi Prayudi. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Salam sehat, selamat malam. Baik, kita ke informasi usai jeda. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Insya Allah besok kita berpuasa. Mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Berita Satu menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pinjaman daring tidak hanya menyisakan duka dan nestapa, namun juga derita berkepanjangan bagi sebuah keluarga. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Expose selengkapnya. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita Satu, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Satu Utama. Pemirsa, Barreskrim Polri akan memeriksa pengacara Rasman Arif Nasution tanggal 4 Maret 2025 terkait ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Dalam keterangannya, Juhandani mengatakan sejatinya Rasman dipanggil dalam kasus tersebut pada Kamis 20 Februari kemarin. Namun ia mangkir meminta penundaan.
Barreskrim Polri juga saat ini telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah pengacara Hotman Paris Hutapea. Bahwa Saudara Rasman kemarin sudah dipanggil, tidak bisa hadir dan menyampaikan bahwa nanti akan memenuhi undangan klarifikasi nanti tanggal 4. Tanggal 4 itu masih minggu depan ya, berarti minggu depannya lagi ya. Sebelumnya pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri terkait kasus kericuhan Rasman Nasution di persidangan pada Senin pagi. Menurut Hotman, kasus ini merupakan yang pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Hotman Paris diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Hotman diperiksa terkait dengan kasus kericuhannya bersama Rasman Arif Nasution di persidangan. Hotman tiba dengan menggunakan mobil Lexus sekitar pukul 10.38 waktu Indonesia Barat. Ia datang sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217, dan 335 KUHP tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Hotman menjelaskan dalam kericuhan persidangan itu, Rasman Nasution sempat berteriak ke arah hakim dengan kata-kata koruptor. Rasman juga disebut memukul-mukul meja. Selain ucapan Rasman, dalam kericuhan itu pengacara Rasman, Firdaus Owiwobo, juga turut naik ke meja sidang dengan memakai jubah pengacara. Kemarin itu antara lain mungkin yang bikin dia panas, begitu di tengah sidang, aku kan pakai jas super mahal, sambil gua angkat kaki gini. Ya. Langsung dia datang, nggak tahu apa mah. Saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal. Tapi saya pakai jurus berlian. Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Ya, dia hanya jago di mulut. Total cincin berapa bang yang dipakai bang? Hari ini bang, hari ini berapa? Gimana ya? Cukup membeli untuk Rasman 1000 mobil Kijang. Kasus ini bermula saat kericuhan antara Hotman Paris dan Rasman di ruang sidang terjadi saat majelis hakim meminta persidangan dilakukan secara tertutup karena ada materi yang mengandung unsur keasusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak dan bersikeras agar persidangan berjalan terbuka untuk umum. Kericuhan pun tak dapat terelakkan setelah Rasman memprotes keputusan majelis hakim dan kemudian berjalan menghampiri Hotman Paris yang tengah duduk di kursi saksi. Bahkan salah satu kuasa hukum dari Rasman sempat naik ke atas meja. Lantaran situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menskorsing jalannya sidang. Kasus ini bermula pada tahun 2022 silam, saat Hotman diadukan bekas sekretaris pribadinya, Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim, atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Rasmanlah yang menjadi pengacara Iklima. Kemudian di tahun yang sama, Hotman balik mengadukan Rasman ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seiring jalannya proses peradilan, Rasman didakwa mencemarkan nama baik Hotman Paris. Rasman diduga menyebarkan narasi bahwa Hotman melecehkan mantan asisten pribadinya, Iklima Kim. Rasman pun didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan Berita 1. Informasi berikutnya, pemirsa, artis Nikita Mirzani tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bos skincare. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, artis Nikita Mirzani tidak menghadiri pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Akibat absennya tersebut, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Senin pekan depan. Sebelumnya, polisi menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka. Keduanya dilaporkan oleh bos skincare Reza Gledis atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM, itu siogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Dalam penjelasan Reza Gledis kepada polisi, Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Padahal korban mengaku telah mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening yang disebutkan oleh Nikita. Tidak sampai di situ, pada 15 November 2024, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Namun Reza Gledis justru merasa menerima respons berisi ancaman. Tim Liputan Berita 1. Sebelum menjadi tersangka, Nikita Mirzani sempat melaporkan seleb TikTok Fadel Bajideh ke polisi atas dugaan asusila terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Atas laporan tersebut, Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menahan Fadel Bajideh terkait dengan dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak Nikita Mirzani berinisial LM. Polisi menyebut adanya alat bukti berupa visum dan keterangan ahli yang membuat kekasih LM tidak berdaya atas laporan selebritas Nikita Mirzani dengan dugaan tindak asusila anak di bawah umur. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersebut. Fadel Al-Fajar Bajideh dilaporkan oleh selebritas Nikita Mirzani ke polisi dalam kasus dugaan pemaksaan aborsi. Fadel diduga memaksa anak pesohor kontroversial itu untuk menggugurkan kandungannya dari hasil hubungan gelap mereka berdua. Saat ini Fadel ditahan di Mapolres Jakarta Selatan sebelum diserahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Barreskrim Polri memeriksa Kades Segara Jaya terkait kasus pagar laut Bekasi. Dengan didampingi kuasa hukum, Kepala Desa Segara Jaya Abdul Rosid tiba di gedung Barreskrim Polri pada Kamis siang. Abdul Rosid dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di kawasan pagar laut di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kedatangannya kali ini, Kepala Desa Segara Jaya ini juga turut membawa sejumlah dokumen yang akan membantu mengungkap kasus pagar laut Bekasi ini. Abdul Rosid membantah bahwa dirinya terlibat dalam dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di kawasan pagar laut yang saat ini sedang ditangani Barreskrim Polri. Saya juga sebagai kepala desa baru, Pak. Saya dilantik tanggal 14 Agustus 2023. Jadi adanya juga pemalsuan ini juga saya kurang tahu gitu, Pak. Gitu, baru tahu ini adanya juga seperti ini. Lalu 2022 Oktober, 30 Oktober kayaknya. Oktober 2022. Ya. Artinya memang Bapak juga merasa bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ini, ya, Pak? Iya. Ini panggilan pertama, Pak? Iya, panggilan. Untuk terpidum pertama. Hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan dalam akta otentik. Begitu. Kami akan memberikan keterangan dan kami yakin Barreskrim Polri akan membuka perkara ini secara. Sebelumnya Menteri Atr BPN Nusron Wahid terkejut ketika mengetahui pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau SHGB seluas lebih dari 581 hektar. Nusron menyebut luas sertifikat perairan di Desa Pagar Laut Bekasi jauh lebih besar dibandingkan dengan area pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkejut ketika mengetahui pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dengan luas lebih dari 581 hektar.
Hal itu diungkapkan oleh Nusron saat melakukan tinjauan di area pagar laut perairan Kampung Paljaya pada Selasa 4 Februari lalu. Dalam keterangannya, Nusron menyebut luas sertifikat di area pagar laut Bekasi jauh lebih besar dibandingkan dengan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Nusron juga merinci ada 2 perusahaan pemegang SHGB dengan luas 419,63 hektar dan 11 orang individu pemegang SHM dengan luas 72,571 hektar di area pagar laut Kabupaten Bekasi ini. Menteri ATR BPN itu pun mengatakan diduga terdapat manipulasi data dari sejumlah sertifikat di area pagar laut kawasan Kabupaten Bekasi tersebut. Jauh lebih besar daripada yang di Kohot, Tangerang. Kohot hanya 390 Kohot. Ini 500. Ini tahun 2013 sampai tahun 2017. Yang tadi 72 ini PTSL-nya terbit tahun 2021. Nah, kemudian petanya dipindah ke laut tahun Juli tahun 2022, setahun kemudian. Sertifikat orang diklaim, petanya diganti. Oke? Apa langkah kita? Bongkar. Ya. Langkah kita soal membongkar nanti saya koordinasi dengan Pak KKP. Pak Menteri. Karena ini Kementerian KKP kalau bongkar laut. Kalau kami urusannya di SHGB-nya ya. Menteri ATR BPN ini pun tegaskan pihaknya akan melakukan pembongkaran melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim Liputan, Berita 1. Berusia 46 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar akhirnya berhasil pulang ke tanah air. Mereka sebelumnya menjadi korban perdagangan manusia dan dipekerjakan sebagai operator judi online dan penipuan online. 46 WNI korban TPPO di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari tadi. Salah satunya adalah mantan anggota DPRD Indramayu, Robi In, yang ikut bekerja di Myanmar dengan iming-iming gaji besar sebagai operator judi online dan penipuan online atau scamming. Kepulangan mereka ini difasilitasi pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri, KP2MI, Bareskrim Polri, Kemensos, dan sejumlah lembaga terkait lainnya. Istri Robi In menyambut haru kedatangan suaminya selama 1,5 tahun dalam penyekapan dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online dan penipuan online. Suaminya juga mendapatkan penyiksaan. Dia bersyukur suaminya bisa kembali ke tanah air. Setelah tidak menjadi anggota dewan lagi, suami saya kan menjadi warga sipil biasa ya, dan dia juga mencari nafkah untuk keluarganya juga kan. Nah, akhirnya tergiurlah tawaran gitu untuk pergi ke sana gitu demi bisa menghidupi kita keluarga. Selama ini dalam 1,5 tahun itu beliau cuman hanya kirim 800.000, itu pun pengganti uang tiket yang memang dijanjikan dari awal gitu. Itu transport gitu ya. Dan itu memang suami saya tidak bisa mengirim. Jadi lewat temannya minta uang di sana, maksud butuh di sana, dan keluarga temannya itu kirim ke saya gitu, karena memang di sana emang nggak bisa kirim sama sekali uang. Dari awal ya Bu? Dan sekali lagi tegaskan. Pemirsa, hari pertama menjabat, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul langsung bekerja dengan belusukan ke Kali Krukut di wilayah Pasar Minggu